Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfa Izzatun Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 20.11297 dari kelas Komunikasi Bisnis E dengan dosen pengampu Bapak Iman Sumerlan ingin mempresentasikan proposal business plan toko buku Sastra Jaya. Baiklah, langsung saja. Berdasarkan latar belakang yang tertera, alasan saya ingin mendirikan toko buku Sastra Jaya ini adalah yang pertama, saya ingin memberikan kesempatan kepada para pembaca sekaligus pecinta novel agar mereka dapat memeluk bentuk fisiknya secara nyata. Alasan yang kedua yaitu, saya ingin menuangkan secara nyata kesempatan yang ada karena pastinya banyak yang memburu novel, terutama bestseller. Dan alasan yang ketiga yaitu, karena saya sendiri merupakan seorang penulis awam sekaligus pecinta novel, sehingga dengan begitu saya mengetahui dengan baik bisnis yang akan saya jalani. Tentunya terhadap toko buku ini saya memiliki misi dan visi. Untuk misinya sendiri yaitu mampu menciptakan kedamaian hati. Maksudnya, dengan membaca buku ini, para pelanggan mampu terhanyut ke dalam kisahnya dan dapat menenangkan hati yang sedang gundah sekalipun. Dan untuk visinya, seperti yang tertera di layar, yaitu mampu menghibur hati, dapat mendatangkan rasa cinta terhadap buku, menyadarkan bahwa pembaca itu perlu, dan juga untuk menuntaskan rasa haus terhadap tulisan. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai identitas usaha. Untuk nama perusahaannya sendiri sudah jelas, Toko Buku Sastra Jaya. Untuk pemiliknya, saya sendiri atas nama Nurfa Izzatun Hasanah. Bentuk usahanya berupa wira swasta, bidang usahanya penjualan dan pendistribusian novel. Toko buku ini terletak di daerah Kebumen, dan untuk masa awal saya membutuhkan pekerja sekitar 4 orang. Lalu berikutnya, saya akan memberitahu beberapa poin penting berdasarkan potensi usaha toko buku saya ini. Yang pertama, para pelanggan akan merasa puas apabila membeli novel di toko saya sebab kebanyakan novel merupakan bestseller. Yang kedua, harga novel tidak menguras kantong meskipun kualitas novel begitu terjamin. Dan yang ketiga, jarangnya pesaing di area sekitar yang menjual produk serupa. Dan di atas merupakan beberapa contoh dari produk yang toko saya jual. Dapat juga rencana usaha yang terdiri dari pertama, proses produksi mencangkup what, whom, dan how. Untuk what sendiri, apa sih produk yang dijual di toko saya? Dan tentu jawabannya adalah novel yang terdiri dari genre apapun. Lalu whom, sasaran yang toko saya cari yaitu para remaja dan orang dewasa yang sekiranya menyukai novel. Lalu untuk wow, siapa saja sih pekerja yang ada di toko saya? Dan jawabannya bisa dibaca di layar langsung. Setelah proses produksi, tentunya ada persiapan. Persiapan yang toko saya lakukan yaitu pemesanan novel secara besar-besaran di Gramedia ataupun penerbitnya secara langsung. Lalu untuk beroperasinya toko saya dimulai pada pukul 8 pagi sampai 4 sore. Selanjutnya, setelah persiapan, terdapat juga strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang toko saya lakukan diantaranya yaitu melakukan promosi melalui bantuan influencer, promosi melalui akun sosial media pribadi milik toko saya, juga bisa melalui penyebaran brosur ke masyarakat sekitar, juga penempelan-penempelan poster yang barangkali dapat menarik minat warga sekitar. Yang terakhir ada analisis SWOT. Apa sih itu SWOT? SWOT sendiri itu singkatan dari Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats. Marilah kita bahas persatu-satu. Untuk yang pertama ada Strengths. Strengths itu singkatan dari kekuatan atau kelebihan. Untuk kelebihan toko saya sendiri seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, produk yang tersedia itu bestseller, terjamin, dan juga original. Bagi pelanggan yang ingin memesan, bisa memesan melalui via online. Tersedia banyak pilihan genre dan tentunya banyak diskon-diskonnya. Lalu yang kedua itu ada weaknesses. Weaknesses sendiri memiliki arti kelemahan. Di setiap usaha atau bisnis itu pasti memiliki kelemahan tersendiri, seperti halnya di toko saya. Kelemahannya di bagian susunan rak, masih belum tersusun rapih sesuai genre masing-masing. Lalu stok novelnya itu terbatas, sehingga bagi pelanggan yang ingin memesan dan stoknya habis harus sabar menunggu. Lalu kelemahan yang terakhir, jumlah karyawannya juga masih terbatas.
Ketiga, ada opportunities yang berarti peluang. Peluang di usaha saya itu ada incaran dan penghasilan. Yang dimaksud dengan incaran yaitu produk yang tersedia di toko saya itu merupakan best seller, sehingga banyak diincar oleh para pelanggan yang nantinya akan menghasilkan laba atau keuntungan yang sangat menjanjikan. 4. Threats atau ancaman. Selain kelemahan, pasti di setiap usaha terdapat ancamannya masing-masing, seperti dari sisi pesaing, sepi peminat, dan juga keadaan tempat. Untuk pesaing bisa datang dari mana-mana, seperti toko online. Zaman sekarang banyak toko online yang menjajakan novel yang serupa dengan produk yang saya jual. Hal tersebut berkaitan erat dengan sepinya peminat dan juga dengan keadaan tempat. Mengingat Kebumen merupakan daerah yang terpencil, hal tersebut mempengaruhi keantusiasan pelanggan terhadap produk yang toko saya jual. Baiklah, semoga yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.